Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah saya, yaitu pengetahuan bisnis. Oke, ini nama universitas saya itu Raharja, ya kan? Ya, Universitas Raharja dengan NIM 17149990 Muhammadiyah. Nama saya Jaya Siti Nugroho, jenjang S1, program studinya Sistem Informasi, konsentrasinya Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis dan lingkungan bisnis. Nah, di pembahasan kali ini ada pengertian bisnis, yang kedua produk, yang ketiga klasifikasi bisnis, yang keempat tujuan organisasi bisnis, yang kelima aktivitas fungsional, dan yang terakhir iklim bisnis. Nah, apa itu bisnis? Secara umum, secara terminologi, bisnis itu merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Nah, secara umum, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi teman-teman, bisnis itu secara kesimpulannya itu suatu yang menghasilkan, untuk mendapatkan keuntungan. Ini kita sebut itu dengan uang. Nah, next, produk. Nah, produk yang dihasilkan dan diperdagangkan dalam kegiatan bisnis yaitu meliputi adanya satu, tangible goods, yaitu barang-barang yang dapat diamati oleh panca indera manusia. Nah, contohnya itu seperti mobil, motor, rumah, truk, ya kan, sawah, segala macam pokoknya lah. Terus yang kedua adanya intangible goods atau jasa, produk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata tapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen menggunakan jasa tersebut. Contohnya jasa guru, pengacara, dokter, dan lain-lain. Nah, klasifikasi bisnis. Nah, secara umum ada 8 kegiatan bisnis yang tercantum dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau disebut dengan KLUI tahun 1997. Yang pertama ada usaha pertanian, yang kedua ada usaha produksi bahan mentah, industri atau manufaktur, konstruksi, usaha perdagangan besar atau eceran atau rumah makan dan lain-lain, adanya usaha angkutan pergudangan dan konsumsi, usaha finansial, asuransi, dan real estate, ya kan? Yang terakhir usaha jasa. Nah, apa sih tujuan organisasi bisnis ini? Nah, yang pertama itu menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis memenuhan kepuasan konsumen. Yang kedua, menciptakan kinerja yang menguntungkan bagi perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Yang ketiga, melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan masyarakat dan dalam bertetangga.
Yang kelima, mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintah. Yang keenam, menyediakan pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan dan memperoleh keuntungan yang sehat. Dan terakhir, yang ketujuh, menjaga kualitas lingkungan melalui operasi perusahaan dan program kemasyarakatan. Adanya aktivitas fungsional. Aktivitas fungsional itu suatu kesatuan dari organisasi perusahaan. Hasil ini akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang atau disebut key result area, yang mencakup satu, market standing atau pengusaha pasar merupakan salah satu tujuan utama perusahaan. Yang kedua lainnya innovation. Menurut direktur terdapat dua jenis, yaitu inovasi produk atau jasa. Yang kedua, inovasi berbagai keahlian dan aktivitasan yang diperlukan untuk produk dan jasa. Nah, yang ketiga ada physical and financial resource. Ya, perusahaan ini yang bergerak dalam bidang manufaktur. Kemampuan perusahaan memperoleh suplai bahan baku yang berkelanjutan dengan harga yang bersaing. Nah, di sini ada lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis ini pada dasarnya ada dua yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, yaitu satu, lingkungan kerja. Elemen-elemennya pemerintah seperti arsitektur, pemasok, karyawan, konsumen, dan pesaing. Lalu yang kedua, lingkungan sosial, yaitu tekanan-tekanan umum meliputi bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial. Lalu adanya iklim bisnis. Di sini faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis itu ada tiga. Satu, investasi, dua, tabungan, dan pemerintah. Nah, tiga persoalan yang mendapat perhatian pemerintah maupun masyarakat karena dapat mempengaruhi setiap konsumen dalam sistem bisnisnya, yaitu inflasi atau bisa disebut kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Adanya produktivitas atau pengeluaran barang dan jasa, dan pengangguran. Oke, selanjutnya dasar-dasar manajemen dan bisnis. Di sini ada 9 pembahasan. Ada manajemen, manajer, proses, organisasi, sasaran, planning, organizing, blending, controlling, efisien dan efektif, dan unsur di dalam manajemen. Nah, yang pertama, manajemen. Apa itu manajemen? Yaitu proses menggunakan berbagai sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Organisasi melalui berbagai fungsi, seperti fungsi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi. Nah, di sini ada 4 manajemen. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, manajemen sebagai orang, manajemen sebagai karir, manajemen dan manajemen sebagai seni. Lalu adanya manajer. Nah, manajer itu ialah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Tingkat manajer, yaitu ada manajer puncak, manajer menengah, dan manajer lini. Nah, adanya suatu proses. Proses ini adalah secara sistematik yang sudah ditentukan dalam menangani kegiatan, di mana semua manajer terlibat dalam kegiatan atau aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang mereka inginkan.
organisasi, yaitu 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang berstruktur untuk mencapai sasaran yang spesifik atau sejumlah sasaran. Nah, sasaran itu terdiri dari 3 tujuan yang diusahakan. Pertama, tujuan yang diusahakan untuk mencapai oleh suatu organisasi. 2 organisasi seringkali mempunyai lebih dari 1 sasaran. Yang ketiga, sasaran merupakan elemen dasar dari suatu organisasi. Nah, adanya planning. Planning itu merupakan proses menempatkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran. Organisasi, organizing, ya kan? Organizing itu merupakan proses memperkerjakan 2 orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara yang terstruktur guna mencapai sasaran yang spesifik atau beberapa sasaran. Nah, yang pertama adanya landing. Landing ini merupakan proses mengarahkan dan mengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. Yang kedua adanya controlling. Proses yaitu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Efisien, kemampuan untuk meminimalkan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. 4. Dan terakhir adanya efektivitas, yaitu kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai. Nah, yang terakhir, pembahasan yang terakhir itu adanya unsur-unsur di dalam manajemen. Yang pertama, pastinya ada man atau human, yaitu orang yang diajak bekerja sama. Yang kedua adanya metode atau cara yang diperlukan. Yang ketiga harus adanya material atau bahan yang diolah. Yang keempat ada machine, yang pasti harus adanya alat kerja yang dipergunakan. Yang kelima money, yaitu uang. Modal yang digunakan biasanya uang. Uang itu adalah modal yang harus ada di dalam unsur-unsur di dalam manajemen. Yang keenam adanya market, di mana pasar hasil tersebut dijual, tempat di mana hasil tersebut diserahkan atau dipertunjukkan. Oke, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman. Saya Yaya Setia Nugroho. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.